Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat malam. Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Berbahagia sekali pada malam hari ini dapat kembali bersama-sama mendengarkan uraian Dharma di radio kesayangan kita, RRI Pontianak, dalam acara Mimbar Agama Buddha. Harapan kita semoga para pendengar setia RRI dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Sebuah topik Dharma pada malam hari ini yaitu bahaya dari kemarahan. Sebelum saya menguraikan lebih lanjut dari tema kita pada malam hari ini, saya ingin mengutip sebuah kitab suci Dhammapada, syair 222. Yo we upatitang kodang ratang bandamwa daharaye tamahang sarating bumi rasmi gaho itaru janu. Artinya, barang siapa yang dapat menahan kemarahannya yang telah memuncak, seperti menahan kereta yang sedang melaju, ia patut disebut sais sejati. Sedangkan sais lainnya hanya sebagai pemegang kendali belaka. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, kemarahan adalah gangguan mental yang harus dilenyapkan. Pada saat kemarahan menguasai mental seseorang, sesungguhnya saat itu seseorang dalam keadaan menderita yang sangat dalam. Sebagai manusia yang belum mencapai kesucian batin, tentu masih memiliki kemarahan. Bahkan kita semua mungkin pernah marah, baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Kemarahan muncul biasanya ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Kemarahan yang ada di dalam diri setiap orang berakar dari keserakahan, dari kebencian dan kebodohan batin. Pada saat seseorang dikuasai oleh kemarahan, maka ada beberapa kerugian yang akan dialami secara langsung oleh dirinya atau orang lain dan keduanya. Kerugian-kerugian yang dirasakan itu
adalah mungkin kita sebagai manusia yang disebut sebagai makhluk sosial, bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Artinya selalu membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupan sosial. Kita akan selalu berinteraksi dengan orang lain. Kalau kita sering marah-marah pada orang lain, tentu ia akan enggan bertemu dengan kita. Orang-orang akan membenci kita. Mereka tidak mau berteman dan akan menjauhi kita. Itulah akibat secara langsung yang kita rasakan ketika kemarahan tidak bisa dikendalikan. Kemudian yang kedua adalah secara fisik. Pada saat kita marah, tubuh bisa gemetar, dada terasa panas, adanya ketegangan, sehingga membuat hidup tidak nyaman. Raut wajah berubah, yang sebelum marah terlihat cantik atau tampan. Pada saat marah, wajah menjadi memerah dan kelihatan jelek. Ketika kita dikuasai dan tertindas oleh kemarahan, kita akan kelihatan buruk. Walaupun kita mandi dengan bersih, menggunakan pakaian yang rapi dan indah, tetapi tidak akan mampu mengubah wajah kemarahan menjadi tampan dan cantik. Kemudian yang selanjutnya adalah batin. Ketika batin dikuasai oleh kemarahan, pada saat itu juga batin akan menjadi kacau dan gelap. Dengan keadaan batin seperti itu, tidak mampu melihat kebenaran dhamma yang sesungguhnya, sehingga akan mudah untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk, baik perbuatan buruk melalui pikiran, perbuatan buruk melalui ucapan, dan perbuatan buruk melalui badan jasmani. Batin yang diliputi kemarahan akan jauh dari kedamaian dan kebahagiaan. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, kerugian ini dapat dirasakan langsung di dalam kehidupan ini juga, tanpa perlu menunggu kehidupan mendatang. Seperti halnya orang yang ingin melempar bara api dengan tangannya untuk melukai orang lain. Sebelum melemparkannya pada orang lain, seseorang sudah pasti terluka terlebih dahulu. Demikian juga pada saat kita marah-marah. Pada saat itu kita sudah menderita terlebih dahulu. Maka di dalam ajaran Sang Buddha memberikan perumpamaan tentang kemarahan di dalam Lekha Sutta Anguttara Nikaya 3.132. Demikian ada 3 jenis orang ini terdapat di dunia. Apakah yang 3 ini? Orang seperti garis yang digoreskan di batu. Kemudian orang yang seperti garis yang digoreskan di tanah. Dan yang ketiga, orang yang seperti garis yang digoreskan di air.
Para pendengar setia RRI dimanapun berada. Yang pertama, apakah jenis orang yang seperti garis yang digoreskan di batu? Di sini seseorang sering menjadi marah, dan kemarahannya itu berlangsung lama. Seperti halnya garis yang digoreskan di batu, tidak akan cepat terhapus oleh angin dan air, melainkan dapat bertahan untuk waktu yang lama. Demikian pula, seseorang sering menjadi marah, dan kemarahannya itu berlangsung lama. Ini disebut orang yang seperti garis yang digoreskan di batu. Kemudian yang kedua adalah, apakah jenis orang yang seperti garis yang digoreskan di tanah? Di sini seseorang sering menjadi marah, tetapi kemarahannya tidak berlangsung lama. Seperti halnya garis yang digoreskan di tanah, yang dengan cepat terhapus oleh angin dan air dan tidak bertahan untuk waktu yang lama. Demikian pula, seseorang sering menjadi marah, tetapi kemarahannya tidak berlangsung lama. Inilah yang disebut orang yang seperti garis yang digoreskan di tanah. Kemudian yang ketiga adalah, apakah jenis orang yang seperti garis yang digoreskan di air? Di sini seseorang bahkan ketika orang lain berbicara kasar dan tajam dengan cara yang tidak menyenangkan, ia tetap bersahabat pada lawannya. Ia tetap bergaul dengannya dan selalu menyapanya. Seperti halnya garis yang digoreskan di air yang dengan cepat lenyap dan tidak bertahan lama. Demikian pula, seseorang bahkan ketika orang lain berbicara kasar dan tajam dengan cara yang tidak menyenangkan, ia tetap bersahabat, ia tetap bergaul dengannya dan menyapanya. Itulah yang perlu kita pahami dan kita mengerti, bahwa setiap orang bisa mengalami kemarahan, tetapi masing-masing orang di dalam kemarahannya itu memiliki cara yang berbeda di dalam menghadapi. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, setelah kita mengetahui bahayanya memelihara kemarahan, hendaknya kita berusaha sekarang juga untuk melenyapkannya. Karena sekecil apapun bentuk dari kemarahan, tetap saja tidak akan membawa manfaat bagi kita atau juga bagi orang lain. Sang Buddha memberikan penjelasan di dalam Anguttara Nikaya Agathapati Vinaya 1.5.161 tentang bagaimana kita harus mengatasi kemarahan yang ada dalam diri kita. Yang pertama ialah, ia harus mengembangkan cinta kasih terhadap orang yang membuatnya marah. Kemudian yang kedua, ia harus mengembangkan belas kasih terhadap orang yang membuatnya marah. Yang ketiga, ia harus mengembangkan keseimbangan batin terhadap orang yang membuatnya marah. Kemudian yang keempat,
ia harus mengabaikan orang-orang yang membuatnya marah dan tidak memperhatikannya. Kemudian yang kelima, ia harus menerapkan gagasan kepemilikan kama kepada orang yang membuatnya marah. Seperti ini, orang ini adalah pemilik karmanya sendiri, pewaris karmanya sendiri. Dia memiliki kama sebagai asal mulanya, kama sebagai saudaranya, kama sebagai pelindungnya. Dia menjadi pewaris kama atau karma apapun yang dilakukan, baik ataupun buruk. Inilah 5 cara untuk kita bisa mengatasi kemarahan bila terjadi pada diri kita. Memang sulit, tetapi kita harus berusaha untuk mengatasi setiap kemarahan yang kita alami. Sekecil apapun kadar emas yang Anda miliki itu akan selalu memiliki harga dan berguna. Tetapi sekecil apapun kadar kemarahan yang kita miliki akan selalu menjadi perintang batin kita untuk melihat kebenaran, dan sekecil apapun kemarahan itu tidak akan pernah berguna bagi diri kita maupun orang lain. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, kewajiban kita adalah menyadari kemarahan itu dan kita berusaha untuk melenyapkannya, sehingga kemarahan tidak lagi menguasai kita. Dengan demikian, kita mampu melihat kebenaran Dhamma yang sesungguhnya. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, menarik tema yang diangkat pada malam hari ini, yaitu bahaya dari kemarahan. Yang tentu saya sampaikan tadi bahwa setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya kemarahan, dan kita tetap selalu dalam kondisi sadar bahwa sekarang kita sedang marah. Dengan menyadari diri kita sedang marah, maka kita menjadi lebih waspada, akan menjadi lebih berhati-hati dalam menjaga ucapan dan sikap perilaku kita, yang tentunya kalau kita mengembangkan kemarahan secara terus-menerus justru akan merusak batin kita sendiri, sehingga kita menjadi tidak tenang dalam menghadapi kehidupan, di mana dalam kehidupan ini selalu mengalami perubahan, dan kita harus berjuang untuk dapat mengatasi kemarahan yang terjadi pada diri kita. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, tentu teori-teori yang kita sampaikan dan yang kita dengar pada malam hari ini bisa memberikan pemahaman, bisa memberikan pengertian kepada kita. Memang mudah, tetapi menjadi sulit ketika kita tidak mau melakukannya. Kemarahan yang terjadi, yang kita alami, tentu kita harus bisa atasi, dan untuk mengatasi itu adalah melalui diri kita. Bagaimana kita bisa mengendalikan emosi kita, bisa mengendalikan kemarahan yang kita hadapi, sehingga kita bisa menjadi lebih menyadari bahwa kemarahan yang kita lakukan terkadang kita bisa
melakukan apapun atas nama kemarahan, tetapi kita harus berusaha untuk mengatasi emosi kemarahan yang kita alami. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan menyadari, bahkan bagaimana kita bisa praktekkan di dalam kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, untuk kita bisa bersama-sama belajar untuk mengendalikan kemarahan kita. Semoga bisa memberikan manfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan Sabi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam. Namo Buddhaya.